Lalu Allah memberi pilihan kepada Harut dan Marut antara siksaan akhirat atau siksaan dunia. Malaikat Harut dan Marut memilih siksaan dunia karena siksaan dunia pasti ada akhirnya. Mereka pun disiksa di Babilonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika malaikat diuji dengan hawa nafsu dan perempuan, malaikat adalah makhluk mulia. Ia diciptakan dari cahaya dan tidak memiliki hawa nafsu. Pekerjaannya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagaimana bisa ada malaikat yang tergoda oleh perempuan? Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah Harut dan Marut. Kisah ini bercerita tentang malaikat yang tidak mampu menahan godaan hawa nafsu. Kala itu, para malaikat melihat amal-amal manusia diangkat ke langit. Amal-amal itu penuh dengan maksiat dan keburukan. Para malaikat pun berkomentar. Mereka menghina manusia dengan berkata, "Engkau jadikan mereka di bumi. Engkau pilih mereka, tetapi mereka malah durhaka kepadamu." Kata para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah pun menjawab mereka, "Andaikan aku jadikan kalian di bumi dan aku berikan kepada kalian apa yang aku berikan pada anak Adam, kalian akan melakukan hal yang sama." "Maha suci Engkau, tidak pantas bagi kami durhaka kepadamu," jawab para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta para malaikat untuk memilih salah satu dari mereka. Para malaikat itu pun memilih Harut dan Marut. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua malaikat tersebut ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan rasa hawa nafsu dalam diri mereka berdua. Allah berpesan kepada malaikat Harut dan Marut agar memberi keputusan kepada manusia dengan adil. Allah juga melarang mereka untuk berbuat syirik, membunuh tanpa hak, berzina, dan meminum minuman keras. Malaikat Harut dan Marut ini termasuk malaikat yang istimewa. Mereka adalah malaikat yang paling saleh dan paling banyak ibadahnya. Oleh karena itu, mereka dipilih mewakili malaikat yang lain untuk menerima tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah awal mula kisah Harut dan Marut. Ketika berada di bumi, malaikat Harut dan Marut menjadi penengah di antara orang-orang yang berselisih. Mereka memutuskan hukum untuk orang yang bersalah. Ketika sore hari menjelang, malaikat Harut dan Marut menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, lalu naik ke langit. Namun, sayang seribu sayang, tidak sampai 1 bulan, malaikat Harut dan Marut sudah tergoda oleh kecantikan seorang wanita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka mulai tergoda di hari pertama berada di bumi. Kala itu ada seorang perempuan yang mengadu kepada mereka berdua. Zuhroh namanya. Dia adalah perempuan yang sangat cantik dari bangsa Persia. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Ratu Persia. Ketika malaikat Harut dan Marut melihat perempuan itu, hati mereka bergetar. Mereka berdua langsung jatuh cinta. "Apakah hatimu berguguran sebagaimana hatiku berguguran saat melihatnya?" tanya salah satu malaikat Harut dan Marut kepada temannya. Jawab temannya itu. Lalu mereka berdua merayu perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak mau, lalu pulang. Di hari kedua, perempuan cantik itu datang lagi. Lagi-lagi Harut dan Marut merayunya. Kali ini, perempuan itu akhirnya mau, tetapi dengan beberapa syarat. Perempuan itu berkata, "Kalian harus menyembah berhala ini, kalian harus membunuh orang, dan kalian harus meminum minuman keras. Kami tidak akan melakukannya, Allah telah melarang kami untuk melakukan 3 hal tersebut," kata malaikat Harut dan Marut. Di hari ketiga, perempuan itu datang lagi. Ia membawa segelas minuman keras. Lagi-lagi Harut dan Marut terguncang hatinya. Mereka benar-benar dibuat mabuk kepayang olehnya. Malaikat Harut dan Marut pun kembali merayu perempuan itu. Namun perempuan itu tetap tidak mau, kecuali Harut dan Marut melakukan 3 syarat yang telah ia tentukan. Lalu Harut dan Marut pun berpikir dalam hati, menyembah kepada selain Allah adalah dosa besar. Membunuh orang juga dosa besar. Dosa yang paling ringan adalah meminum minuman keras. Akhirnya, Harut dan Marut memilih untuk meminum minuman keras itu. Mereka pun mabuk, tidak sadarkan diri. Dalam keadaan tidak sadar itu, Harut dan Marut pun berzina dengan perempuan itu. Kemudian ada orang yang melihat kelakuan mereka. Harut dan Marut membunuh orang itu karena mereka takut beritanya tersebar kemana-mana. Ada yang mengatakan bahwa Harut dan Marut juga menyembah berhala yang ditunjuk oleh perempuan tersebut. Begitulah kisah Harut dan Marut dalam satu versi. Gara-gara minuman keras, mereka malah melakukan semua pelanggaran-pelanggaran besar.
Dalam riwayat lain, kisah Harut dan Marut sedikit berbeda dari kisah di atas. Dikisahkan ada seorang perempuan yang mengadu kepada mereka berdua. Perempuan itu mengadukan suaminya kepada Harut dan Marut. Ketika melihatnya, kedua malaikat itu jatuh cinta kepadanya. Maklumlah wanita itu memang begitu cantik. Apakah hatimu mencintainya seperti hatiku mencintainya? Tanya salah satu dari kedua malaikat Harut dan Marut. Temannya pun menjawab, iya. Apakah engkau akan memutuskan sebuah hukum yang memberatkan suaminya? Tanya lagi salah satu dari mereka. Apakah kamu tidak takut pada siksa Allah? Salah satu dari mereka balik bertanya, bukankah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang? Yang lain pun membalas dengan pertanyaan pula. Maka malaikat Harut dan Marut pun memberi keputusan yang memberatkan kepada suami perempuan itu. Namun, kisah mereka tidak berhenti sampai di situ. Perempuan itu masih meminta lebih dan lebih lagi. Ketika malaikat Harut dan Marut menggoda perempuan cantik itu, perempuan itu tetap menolak. Ia baru akan menerima cinta mereka jika mereka mau membunuh suaminya. Apakah kamu tidak takut pada siksa Allah? Kata salah satu malaikat Harut dan Marut kepada temannya. Apakah kamu tidak percaya kepada ampunan dan rahmat Allah? Jawab temannya. Lalu mereka pun membunuh suami perempuan itu. Namun, cerita Harut dan Marut masih berlanjut. Pada akhirnya, perempuan itu meminta Harut dan Marut untuk menyembah berhala bersamanya. Cinta telah membutakan nurani mereka. Akhirnya, Harut dan Marut pun menyembah berhala. Konon, setelah itu perempuan tersebut dikutuk menjadi bara api. Kisah Harut dan Marut berlanjut dengan siksaan yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, hari sudah sore, dan malaikat Harut dan Marut ingin naik ke langit. Mereka menyebut nama Allah, lalu mencoba terbang, tetapi tidak bisa. Sayap mereka tak mampu membawa tubuh mereka. Saat itulah mereka menyadari dosa yang telah mereka perbuat. Dengan penuh penyesalan, mereka menemui Nabi Idris. Aku melihat ibadahmu naik sebagaimana ibadah semua orang naik. Maka tolonglah kami kepada Tuhanmu, kata Harut dan Marut kepada Nabi Idris. Nabi Idris menerima permintaan mereka. Lalu Allah memberi pilihan kepada Harut dan Marut antara siksaan akhirat atau siksaan dunia. Malaikat Harut dan Marut memilih siksaan dunia karena siksaan dunia pasti ada akhirnya. Mereka pun disiksa di Babilonia. Ada banyak pendapat mengenai siksaan yang diterima malaikat Harut dan Marut. Ada yang mengatakan bahwa mereka digantung sampai hari kiamat. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka disiksa dengan kepala di bawah dan kaki di atas, dipukul dengan besi. Ada juga yang meriwayatkan bahwa seorang laki-laki pernah mendatangi Harut dan Marut. Laki-laki itu ingin belajar sihir. Saat menemui mereka, ia mendapati Harut dan Marut dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kakinya digantung, matanya membiru, kulitnya menghitam, dan lidahnya berada dekat dengan air, kira-kira sejauh 4 jari. Namun, meskipun air itu begitu dekat, mereka tetap merasakan dahaga yang luar biasa dan tidak bisa meminumnya. Ketika melihat hal itu, laki-laki tersebut berucap, La ilaha illallah. Harut dan Marut pun mendengar ucapan itu. Mereka segera mengucapkan, La ilaha illallah. Lalu mereka bertanya, siapa dirimu? Aku seorang laki-laki dari jenis manusia. Kamu umatnya siapa? Laki-laki itu menjawab bahwa ia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Malaikat itu berkata, oh apakah Muhammad sudah diutus sekarang? Laki-laki itu menjawab, iya. Alhamdulillah, kata malaikat Harut dan Marut. Tampaknya mereka sangat bahagia. Laki-laki itu bertanya, bagaimana kalian bisa bahagia? Malaikat Harut dan Marut menjawab, Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Jika beliau sudah diutus, berarti siksaan kami sebentar lagi akan selesai. Kisah di atas disebutkan dalam banyak kitab ulama, baik dalam kitab tafsir dari golongan ulama terdahulu, maupun tafsiran para ulama mutakhir. Namun, tentu kisah ini memiliki banyak kerancuan, sebab para malaikat itu maksum, terjaga dari perbuatan maksiat. Imam Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa cerita ini masih diragukan kebenarannya. Selain itu, kisah ini tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW, tetapi berasal dari cerita Israiliyat. Terlepas dari sahih atau tidaknya kisah Harut dan Marut, ada banyak pelajaran hidup yang dapat diambil dari cerita tersebut. Di antaranya adalah bahwa kita tidak boleh meremehkan maksiat, walaupun kecil. Allah memang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tetapi bukan berarti hal itu menjadi alasan untuk durhaka kepadanya.
Juga bukan berarti kita boleh meremehkan maksiat meskipun tampaknya kecil. Sebab bisa jadi maksiat tersebut menjadi penyebab datangnya siksa. Sifat rahmat dan pengampunan yang dimiliki Allah seharusnya menjadi penyemangat untuk bertobat, bukan untuk melakukan dosa. Sebagian ulama mengatakan, jangan remehkan maksiat, walaupun kecil, sebab bisa jadi murka Allah ada di dalam maksiat itu. Jangan pula meremehkan perbuatan baik meski kecil, sebab bisa jadi ridha Allah ada di dalam perbuatan baik itu. Pelajaran berikutnya adalah berhati-hati terhadap pandangan terhadap perempuan. Wajah perempuan memang bukan aurat menurut pandangan umum, tetapi tetap tidak boleh dilihat dengan sengaja. Jika tidak sengaja melihatnya, maka segera palingkan pandangan demi kebaikan diri sendiri. Betapa banyak laki-laki yang terjerumus ke dalam dosa karena sebuah pandangan, sebagaimana yang terjadi pada Harut dan Marut. Maka tak heran jika ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa panah setan yang paling ampuh adalah perempuan. Hal ini bukan untuk mendiskriminasi perempuan, tetapi agar laki-laki berhati-hati terhadap tipu daya setan dan agar perempuan tidak membuka aurat sembarangan. Pelajaran lainnya adalah tidak menghina orang yang berbuat maksiat. Mungkin banyak di sekitar kita orang yang bermaksiat, tetapi tidak perlu dihina atau dibenci. Memberi nasihat itu baik, tetapi harus dengan cara yang bijaksana. Benci terhadap maksiat memang harus, tetapi bukan kepada pelakunya. Yang harus dibenci adalah perbuatan maksiatnya, bukan orangnya. Kita memang diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, tetapi harus mengetahui bagaimana caranya agar tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sebagian ulama mengatakan, jika ada orang menghina pelaku maksiat, ia tidak akan meninggal sebelum melakukan maksiat yang sama. Nauzubillah min zalik. Hikmah berikutnya adalah berhati-hati terhadap sesuatu yang dapat membuat kita mabuk, candu, atau tidak sadarkan diri. Hal tersebut sangat membahayakan karena bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa besar. Karena kecanduan narkoba, seseorang bisa mencuri untuk membelinya. Karena mabuk, seseorang bisa berzina dan membunuh. Demikianlah setan menjerumuskan manusia melalui hal-hal yang tampaknya kecil, tetapi bisa membawa kepada dosa besar. Babilonia memang selalu terkenal dengan kisah raja-rajanya. Namun di sisi lain ada juga kisah yang jarang diungkap dari kota Babel ini. Dalam Al-Quran, nama Babel diabadikan dalam salah satu ayat, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Ayat tersebut berbicara tentang sihir pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama Harut dan Marut, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka pun mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Lantas, siapakah sebenarnya Harut dan Marut? Benarkah keduanya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para mufasir memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang siapa yang dimaksud dengan dua malaikat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa mereka betul-betul malaikat, ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipandang seperti malaikat. Pendapat lain menyatakan bahwa mereka adalah dua orang jahat yang pura-pura saleh seperti malaikat. Kaum Yahudi memiliki pandangan bahwa dua malaikat yang disebut dalam ayat di atas, yaitu Harut dan Marut, sebenarnya adalah istilah untuk Jibril dan Mikail. Menurut mereka, keduanya lah yang mengajarkan sihir kepada Nabi Sulaiman. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendustakan tuduhan Yahudi tersebut dan memberitahu Nabi Muhammad SAW bahwa Jibril dan Mikail tidaklah menurunkan sihir. Allah juga mensucikan Nabi Sulaiman dari tuduhan palsu bahwa beliau menyebarkan sihir kepada manusia. Allah menjelaskan kepada Bani Israel bahwa sihir merupakan perbuatan setan yang diajarkan kepada manusia di Babel, dan yang mengajarkannya adalah dua laki-laki yang bernama Harut dan Marut.
Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa kata Harut dan Marut dalam ayat tersebut adalah pengganti dari kata setan. Namun, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, Harut dan Marut bukanlah pengganti setan, sebab setan tidak memiliki naluri untuk menasihati manusia agar berbuat kebaikan. Imam Ibnu Katsir lebih cenderung berpendapat bahwa kata Harut dan Marut dalam ayat tersebut merupakan pengganti manusia. Dengan demikian, makna ayat di atas adalah bahwa Sulaiman tidaklah kafir dan tidak diturunkan sihir kepada dua malaikat. Namun, setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia, yaitu kepada Harut dan Marut. Yang keduanya adalah dua orang manusia. Kemudian, keduanya mengajarkan sihir kepada manusia lainnya. Harut dan Marut tidak mengajarkan sihir kepada khalayak sebelum berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kami adalah fitnah, maka janganlah kafir." Karena itu, menurut Imam Ibnu Katsir, Harut dan Marut merupakan badal atau pengganti dari manusia yang memiliki fitrah untuk memberi nasihat. Sementara itu, Said Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sebenarnya kedua orang itu sudah melarang Bani Israel untuk mempelajari sihir karena dapat mencelakakan mereka. Namun, Bani Israel tetap meminta keduanya untuk mengajarkan sihir tersebut. Akhirnya, terjadilah fitnah yang menyebabkan seorang suami bisa menceraikan istrinya karena sihir tersebut. Banyak pihak juga berpendapat bahwa kisah seputar Harut dan Marut berkaitan erat dengan Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang berasal dari tradisi Yahudi dan sering dibanggakan oleh mereka. Muhammad bin Muhammad Abu Syaban dalam kitab Al-Isra'iyat yang palsu dalam kitab-kitab tafsir juga menyebutkan bahwa kisah ini berasal dari sumber Israiliyat dalam versi Yahudi. Dikisahkan bahwa Harut dan Marut adalah malaikat yang tengah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, mereka tidak setuju dengan penugasan orang saleh sebagai khalifah di muka bumi. Namun, orang-orang saleh berbeda dari manusia kebanyakan. Mereka dapat menahan nafsu sehingga mampu mengemban amanah sebagai khalifah bumi. Malaikat kemudian berpendapat bahwa jika mereka diberi hawa nafsu, mereka akan dapat menahannya lebih baik dibandingkan manusia saleh. Maka, Allah pun memilih kedua malaikat itu, yakni Harut dan Marut, untuk menguji apa yang dikatakan para malaikat. Keduanya kemudian diberikan hawa nafsu lalu diturunkan ke bumi. Setibanya di bumi, keduanya melihat seorang wanita cantik dan langsung terpesona. Namun, wanita tersebut menolak ajakan untuk berbuat maksiat. Wanita itu kemudian menawarkan 3 hal kepada keduanya, menyembah berhala, membunuh bayi, atau meminum arak. Harut dan Marut pun berpikir menyembah berhala adalah perbuatan kufur. Membunuh bayi merupakan dosa besar, sedangkan meminum khamr hanyalah dosa kecil menurut mereka. Maka akhirnya mereka memilih untuk meminum khamr. Namun, setelah meminumnya, mereka menjadi mabuk. Setelah kehilangan akal akibat mabuk, keduanya kemudian membunuh bayi dan menyembah berhala. Setelah melakukan 3 dosa besar itu, mereka pun akhirnya melakukan perbuatan kecil lainnya terhadap wanita tadi. Karena Harut dan Marut gagal dalam ujian sifat kemelekatan, keduanya pun dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murka. Allah kemudian memberikan pilihan kepada keduanya antara azab dunia atau azab akhirat. Mereka lebih memilih azab dunia karena bersifat sementara agar selamat dari azab akhirat. Keduanya pun kemudian digantung di langit kota Babilonia hingga hari kiamat. Sementara dalam keadaan digantung, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Manusia yang ingin mempelajari sihir pun kemudian menuju Babilonia dan menemui mereka. Said bin Jubair menyebutkan bahwa beberapa buku tafsir mengatakan malaikat itu telah diturunkan ke bumi sebagai fitnah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka berdua dengan menggantung kedua kaki mereka. Namun, perkataan para mufasir ini bukanlah hujah atau dalil. Hal itu berasal dari warisan masyarakat Babilonia serta penjelasan orang-orang Yahudi dan kitab-kitab Nasrani. Akan tetapi, hal ini tidak sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Para malaikat tidaklah maksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka pun melakukan apa yang diperintahkannya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan sihir untuk mengajak mereka melakukannya. Imam As-Sajjaj mengatakan bahwa perkataan ini juga merupakan pendapat kebanyakan ahli bahasa.
artinya bahwa pengajaran kedua malaikat itu kepada manusia adalah berupa larangan. Keduanya mengatakan kepada manusia, janganlah kalian melakukan ini, yakni sihir, dan janganlah kalian diperdaya dengannya, sehingga kalian memisahkan seorang suami dan istrinya. Maka, apa yang diturunkan kepada mereka berdua adalah berupa larangan, bukan ajakan untuk berbuat dosa. Wallah.